Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rati Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata berkebinekaan global dan gotong royong. Yang pertama, gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Kita akan mengulas kembali tentang dasarnya dulu ya Bapak dan Ibu, agar kita bisa sealur dengan apa yang telah kita pelajari tentang bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini adalah kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu atau peserta didik melalui budaya pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Oke, di sini elemen berkebinekaan global memiliki 3 komponen penting. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Titik poin pada komponen ini adalah mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi, dan di sini pelajar yang menerapkan profil pelajar Pancasila tentunya adalah bisa menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial yang baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun global. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru pastinya telah mengajarkan ya bagaimana cara untuk memberikan contoh perilaku yang baik terhadap siswa-siswi agar bisa menyesuaikan diri pada kelompok tertentu. Dan pastinya di sini tidak hanya pada kelompok sendiri ataupun di tempat sendiri, tetapi siswa-siswa juga diarahkan untuk terus membentuk dirinya agar menjadi lebih baik di tempat lain, khususnya misalkan di regional maupun nasional ataupun internasional. Kemudian yang kedua, di sini adalah kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Pada bagian ini adalah kita menitikberatkan pada memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan budaya masing-masing. Dan kita sadari bahwa di Indonesia ada berbagai budaya yang harus kita hormati dan harus kita lestarikan agar di sini tidak menjadi kesenjangan satu sama lain dan memiliki keunikan masing-masing di setiap daerahnya. Dan budaya itu juga bisa menjadi sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun ketersalingan empati terhadap sesama. Kita bisa mempelajari budaya di tempat lain dan orang lain bisa mempelajari budaya kita agar kita bisa saling adaptasi, kita bisa saling tahu dan bisa memberikan pengetahuan ini kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita sudah mulai terlatih ya untuk terus menjadi pribadi yang tidak anti dengan budaya, tetapi mereka diperkenalkan dengan jelas dari pendidik untuk muridnya agar mereka menjadi lebih terbuka terhadap budaya di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Di sini adalah reflektif ya, untuk memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaan. Hal ini adalah cara agar kita tidak memiliki prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya dan tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama.
Di sini Bapak dan Ibu yang sedang belajar mungkin berasal dari suku dan budaya lain ya, ketika di Indonesia memiliki banyak sekali kultur yang harus kita kenali. Nah, di sini yuk kita sama-sama belajar, kita menjadi pribadi yang saling menghargai, kita cinta kedamaian, kita cinta keharmonisan, dan pastinya ketika kita saling berkunjung di tempat Bapak dan Ibu berada, sudah mungkin mengenali. Nah, caranya mungkin ini bisa kita membaca buku, ataupun kita bisa membaca di internet, ataupun kita bisa menonton video-video yang berkaitan dengan budaya-budaya di Indonesia. Di sini kita bisa belajar dan bisa sejenak untuk memahami dan sejenak untuk mendalami bahwa budaya ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita dalami agar kita bisa dengan mudah untuk beradaptasi. Baik, selanjutnya di sini adalah dengan kita memahami budaya. Di sini selanjutnya adalah kita bergotong royong. Pada aspek penerapan profil pelajar Pancasila, budaya gotong royong adalah salah satu keutamaan atau salah satu hal yang harus diajarkan kepada murid-murid. Mengapa? Yang pertama adalah untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, berlatih kerjasama, dan pastinya sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat dengan mudah atau dengan cepat diselesaikan dan bisa mengurangi perasaan berat, dan di sini pekerjaan yang dilakukan bisa menjadi ringan. Di sini Bapak dan Ibu pasti sudah memiliki budaya kelas ya, yang di sini bisa mencontohkan tentang arti gotong royong. Nah, arti gotong royong ini nantinya akan melahirkan elemen gotong royong. Yang pertama yaitu ada kolaborasi, kepedulian, kemudian berbagi. Kita nanti akan membahas ketiga komponen ini. Dan pastinya Bapak dan Ibu sudah menerapkan komponen ini di kelas masing-masing, di mapel masing-masing, dan pada komunitas masing-masing. Oke, kita bahas satu persatu tentang kolaborasi. Di sini adalah bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang, energi positif itu hadir, dan di sini menghargai keberadaan orang lain. Ini adalah suatu kolaborasi. Misalkan di sini Bapak dan Ibu adalah seorang guru, seorang dosen, ataupun di sini seorang pendidik yang ada di komunitas. Dengan adanya kolaborasi di sini bisa mengajak di sekitar kita, misalkan masyarakat, untuk ikut di kegiatan kita. Kita berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang misalkan ramah pendidikan, ramah terhadap anak, ramah terhadap orang tua, dan bisa mengajarkan karakter-karakter Pancasila kepada anak didik melalui komunitas tersebut. Karena kolaborasi di sini adalah salah satu cara agar guru bisa saling tutor sebaya, murid bisa saling bertemu dengan murid-murid lain di sekolah lain, ataupun dengan masyarakat lain yang berada di lingkungan sekitarnya ataupun di luar lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kepedulian. Dengan memiliki rasa gotong royong, maka di sini seseorang bisa dipastikan memiliki rasa peduli. Rasa peduli ini tidak bisa dipaksa karena rasa peduli hadir dari diri kita sendiri. Dengan adanya gotong royong ini adalah timbul untuk bertindak proaktif pada suatu kondisi di lingkungan tertentu. Di sini adalah kita menitik beratkan pada lingkungan fisik sosial, di mana kepedulian ini pasti kita erat kaitannya dengan lingkungan sekitar yang berada di lingkungan ini. Kita peduli
pasti di sini orang lain juga akan peduli terhadap kita. Meskipun kadang ada orang lain yang tidak kembali peduli kepada kita, tetapi kita harus mengajarkan sebagai pendidik untuk menerapkan kepedulian ini ataupun rasa peduli ini. Kita harus mengajarkan kepada anak didik agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang peka, pribadi yang tanggap terhadap segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan mereka. Yang ketiga adalah berbagi. Dengan adanya kolaborasi, ada kepedulian, di sini timbul yang namanya berbagi. Bapak dan Ibu, belajar seperti ini adalah cara untuk saling memahami satu sama lain, memahami kebutuhan masing-masing sebagai pendidik untuk terus belajar dan terus belajar. Berbagi di sini tidak hanya kita berbagi, misalkan berbagi sedekah ataupun berbagi ilmu pengetahuan misalkan, ataupun berbagi yang lain yang memang di situ Bapak dan Ibu menganggapnya adalah sebuah berbagi. Tapi di sini adalah memiliki rasa kepedulian juga, bahwa berbagi itu tidak bisa dipaksa, tetapi hadir dari dalam diri kita sendiri. Kita bisa mau dan mampu menjalani kehidupan yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Dengan berbagi, pastinya Bapak dan Ibu bisa memiliki ruang gerak yang lebih banyak dan memiliki koneksi untuk terus maju menjadi pendidik yang inspiratif serta bisa menyemangati satu sama lain. Di sini misalkan Bapak dan Ibu belajar bersama guru-guru SD, SMP, SMA, ataupun bersama dosen. Nah, dengan sarana berbagi ini, dengan mengikuti misalkan seminar seperti ini, Bapak dan Ibu juga nantinya akan menularkan ilmu yang sudah Bapak dan Ibu dapat kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian di sekolah. Dan pastinya di sini Bapak dan Ibu harus mengambil segala sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Oke, di sini ada manfaat gotong royong. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Ini tentu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah menciptakan ide dan cara baru. Di sini kita menjadi pendidik yang solutif ya, agar bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ataupun anak didik kita. Kemudian yang ketiga adalah bentuk partisipasi positif. Kemudian di sini adalah menumbuhkan jiwa sosial. Nah, di sini mungkin kita bisa menitik beratkan pada manfaat gotong royong adalah menumbuhkan jiwa sosial. Jiwa sosial ini tidak lahir dengan sendirinya, tetapi bisa dilatih dan bisa sedikit demi sedikit diterapkan agar kita menjadi pribadi yang peduli dan bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Pastinya di sini Bapak dan Ibu tidak berhenti untuk memberikan pesan kepada siswa-siswi dalam penerapan pelajar Pancasila. Di sini adalah untuk memiliki jiwa sosial. Nah, di sini juga membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Yang pertama, memiliki pikiran yang terbuka, sehingga di sini tidak terkotak-kotak antara pikiran satu dan yang lain, tetapi di sini timbul suatu kolaborasi yang bisa membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, bisa lebih memperluas wawasan, dan bisa menghindari ataupun bisa mengurangi berbagai bentuk perbedaan. Kemudian senang mempelajari hal baru. Pada dasarnya perkembangan setiap individu itu seorang pelajar akan terhenti jika ia tidak lagi mempelajari hal baru. Nah, dengan adanya gotong royong ini, adanya komunikasi, pendidik juga memiliki cara tersendiri untuk murid-muridnya, bahwa
Mempelajari hal baru itu tidak hanya mempelajari satu hal, tetapi berbagai hal di sini bisa dipelajari, terutama untuk meningkatkan komunikasi, meningkatkan skill, dan meningkatkan kreativitas ya, untuk mencoba hal-hal baru agar kita tidak menjadi pribadi yang kuper atau murid kita menjadi anti sosial begitu. Kemudian ini adalah kolaboratif. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kolaboratif ini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek yang dinamis sehingga memerlukan lingkar sosial yang bisa mendukung dalam pelaksanaannya. Di sini mungkin ada tips juga untuk Bapak dan Ibu guru. Silakan di berbagai tempat. Silakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengupgrade skill Bapak dan Ibu sekalian, mengupgrade public speaking Bapak dan Ibu sekalian dengan mengikuti komunitas-komunitas yang bisa menunjang kreativitas Bapak dan Ibu. Misalkan ada komunitas guru belajar, komunitas literasi, silakan mengikuti dan silakan bisa belajar berbagi dan belajar untuk mewujudkan siswa-siswi Bapak dan Ibu menjadi pelajar Pancasila yang sejati. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.